Halo, perkenalkan nama saya Rosa Lydia Roti, NIM 22053146, kelas 2 MB6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen bisnis mengenai pengendalian atau controlling. Pengendalian atau controlling merupakan proses kegiatan penentuan untuk memastikan bahwa kegiatan ini dilakukan sesuai rencana dan mengkoreksi hal-hal yang menyimpan atau tidak sesuai, untuk memastikan bahwa kegiatan ini disukseskan dengan cara yang mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Mengapa controlling atau pengendalian itu penting? Ada 3 hal, yaitu yang pertama, memberikan jaminan ketetapan dalam proses pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, bisa didasarkan atas kebijaksanaan dan perintah. Yang kedua itu, melakukan koordinasi atas proses pelaksanaan pengawasan yang sudah ditetapkan untuk dikerjakan. Dan yang ketiga itu, membangun serta melakukan pembinaan terhadap kepercayaan karyawan kepada pimpinan organisasi. Ada 4 proses pengendalian atau controlling, yaitu yang pertama, menetapkan standar. Yang dimaksud dengan standar di sini adalah sasaran atau target yang harus dicapai dalam menjelaskan fungsi manajemen. Standar ini akan digunakan untuk mengatur dan mengevaluasi kinerja dari suatu unit kerja, departemen ataupun organisasi secara keseluruhan. Standar dapat juga disebut sebagai kinerja untuk menilai kinerja organisasi atau unit kerja dari organisasi tersebut. Dan yang kedua itu mengukur kinerja. Langkah kedua dalam proses pengendalian manajemen adalah mengukur kinerja. Manajemen akan dapat lebih mudah mengukur kinerja apabila unit, satuan, ataupun kriteria kinerja telah ditentukan sebelumnya. Pada dasarnya, pengukuran kinerja harus berada pada unit atau satuan yang sama dengan kinerja yang telah ditentukan. Unit atau satuan atau tolak ukur harus terdefinisi untuk dengan baik dan seragam sepanjang proses pengukuran atau penilaian ini. Misalnya, jika kita menentukan standar produktivitas adalah dalam bentuk satuan presentasi, kita harus tetap mengukur presentasi. Untuk mengukurnya dengan tidak boleh menggunakan satuan lain seperti biaya rupiah untuk mengukurnya. Dan yang ketiga itu membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan. Membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditentukan merupakan langkah yang sangat penting. Langkah penetapan standar dan langkah pengukuran kinerja pada dasarnya adalah langkah persiapan, sedangkan langkah perbandingan ini merupakan langkah aktif yang harus dikerjakan oleh manajemen. Penyimpangan dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja aktual dengan tenaga atau standar yang ditetapkan. Seorang manajer harus mengetahui 2 hal dalam langkah ini, yaitu bentuk penyimpangan yang terjadi dan penyebab terjadinya penyimpangan. Dan yang terakhir itu mengambil tindakan koreksi atau perbaikan. Begitu penyimpangan yang menyebab penyimpangan diketahui, tahap selanjutnya adalah mengambil tindakan perbaikan. Jika penyimpangan yang terjadi merupakan penyimpangan kecil yang masih dapat diterima, maka tidak perlu melakukan tindakan korektif. Namun, jika penyimpangan yang terjadi adalah penyimpangan besar yang telah melampaui batas yang
ditetapkan, diterima, maka harus mengambil tindakan perbaikan dan mengambil tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Jadi kesimpulan dari saya mengenai materi pengendalian atau controlling itu sangat penting karena mempunyai peran atau kedudukan yang paling penting sekali dalam proses pengelolaan dan mengatur proses kinerja karyawan apakah sudah baik dan tertata sehingga tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Sekian presentasi dari saya mengenai materi pengendalian atau controlling. Terima kasih.